Halo Sobat Tirampot, selamat datang di podcast Bumi Tiram. Kali ini kita akan berbincang santai tapi penuh inspirasi tentang kehidupan mahasiswa di kampus kita tercinta, Politeknik Pelayaran Sumatera Barat. Saya Ningrum sebagai host Tirampot pada kesempatan kali ini. Sudah hadir dua sosok yang sangat luar biasa, yaitu kakak tingkat saya, Ketua BEM Robi Pratama, dan Wakil Ketua BEM Christian Jefferson Seringoring. Halo, selamat datang di podcast Bumi Tiram. Halo Ningrum. Halo semuanya. Halo Ningrum. Halo pendengar semuanya. Terima kasih sudah mengundang kami di podcast Bumi Tiram ini. Senang bisa berbagi cerita tentang kehidupan mahasiswa Politeknik Pelayaran Sumatera Barat. Perkenalkan, nama saya Robi Pratama. Saat ini diamanahkan sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Poltek Sumbar atau Ketua BEM, dan juga dengan rekan saya. Halo semuanya, terima kasih juga atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Christian Jefferson Seringoringo yang saat ini diberikan tugas dan tanggung jawab sebagai Wakil Ketua BEM. Semoga obrolan kali ini bisa memberikan gambaran tentang bagaimana serunya dan bermakna kehidupan kami di kampus. Mungkin kita langsung aja ya. Kita mulai dari hal yang menarik dulu ya. Banyak yang penasaran seperti apa sebenarnya kehidupan di Poltek Sumbar. Untuk Ketua BEM mungkin bisa diceritakan sedikit. Baik, kehidupan di Politeknik Pelayaran Sumatera Barat itu cukup disiplin, tapi juga bermakna. Kenapa demikian? Karena setiap hari kami selalu menjalani rutinitas, mulai dari bangun tidur, apel pagi, perkuliahan, hingga kegiatan sore seperti olahraga dan pembinaan karakter. Namun, di balik kehidupan yang disiplin tersebut, kita menerapkan sistem pengasuhan yang unik, di mana kita namakan dengan HSSEC, Humanis, Smart, Sustainable, Eco-Friendly Campus. Di mana kita memiliki slogan ini, yaitu Humanis, Smart, Sustainable, Eco-Friendly Campus. Mungkin bisa kita coba bareng-bareng. HSSEC, Humanis, Smart, Sustainable, Eco-Friendly Campus. Jadi di mana pola pengasuhan ini kita dengan sistem yang humanisme, sistem yang kita menekankan kepada pembinaan karakter. Ini yang menjadi ciri khas Poltek Sumbar, yaitu HSSEC, di mana artinya kami dibina dengan cara yang humanis, tanpa kekerasan, tapi tetap disiplin dan tegas. Semua pembinaan yang dilakukan itu dilakukan dengan pendekatan karakter yang ramah, menghargai setiap individu dan berorientasi pada kecerdasan serta keberlanjutan lingkungan. Jadi kami di sini belajar bukan hanya menjadi seorang pelaut yang tangguh, tapi juga belajar menjadi seorang pribadi yang peduli dan cerdas dalam bersikap. Wah, keren banget ya. Jadi HSSEC itu bukan cuma slogan ya, tapi memang diterapkan dalam kehidupan mahasiswa. Betul sekali. Pola pengasuhan HSSEC itu diterapkan di semua aspek kehidupan kita di Poltek Sumbar. Mulai dari cara dosen membimbing kita, pembina memberikan arahan, hingga bagaimana kami hidup di asrama, semuanya dilakukan dengan sistem humanisme, kepedulian sosial, dan semangat keberlanjutan atau sustainable. Tidak ada kekerasan fisik ataupun tekanan yang terjadi, semuanya berbasis komunikasi yang baik dan pembentukan karakter. Terbukti dalam waktu dekat, berjarak dengan 1 minggu, kita dikunjungi oleh staf ahli, di mana staf ahli Menteri Perhubungan bidang logistik dan staf ahli Menteri Perhubungan bidang keselamatan transportasi. Wah, luar biasa. Nah, selain pola pengasuhan yang humanis, Poltek Sumbar juga dikenal dengan banyak inovasi di kampus. Untuk Wakil Ketua BEM Christian, mungkin bisa diceritakan sedikit tentang inovasi tersebut? Nah, benar sekali nih, Rum. Jadi, Poltek Sumbar ini mempunyai inovasi yang sangat luar biasa, di mana kampus kita ini memiliki 13 inovasi unggulan yang menjadi bukti nyata bahwasannya semangat kreativitas dan kolaborasi itu mahasiswa. Jadi semua inovasi yang merupakan bagian dari program HSSC atau yang kita kenal dengan istilah Innovation and Collaboration Zone itu mencangkup berbagai bidang seperti teknologi kelautan, lingkungan, ketahanan pangan, energi bersih, hingga pengembangan sumber daya manusia. Ya, misalnya ada HSSEC Solar Vessel, kemudian ada HSSEC Water Treatment, Eco-Friendly Incinerator, kemudian ada Maggot Production House, dan masih banyak lagi yang ada di kampus kita. Semua inovasi ini lahir dari ide-ide kita sebagai mahasiswa Poltek Sumbar. Top manajemen yang memberikan dukungan penuh kepada kita untuk membuat inovasi-inovasi tersebut.
Jadi, kami nggak hanya belajar teori, tapi kita juga terjun langsung menciptakan solusi nyata untuk dunia maritim dan untuk masyarakat sekitar kita. Wah, itu sangat membanggakan sekali. Jadi, mahasiswa Poltekkes Sumbar memang didorong untuk berpikir inovatif dan berkolaborasi ya? Betul sekali. Jadi di kampus kita ini, inovasi dan kolaborasi itu sudah menjadi budaya dan ciri khas kita. Jadi kita di sini tuh belajar menjadi pelaut modern itu bukan hanya soal kemampuan teknis, tapi juga soal kepemimpinan, kerjasama, dan bagaimana kita peduli terhadap lingkungan kita. Keren. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Keren, saat membanggakan sekali, luar biasa. Karena kampus Poltekkes Sumbar ini sangat tidak terduga. Mempunyai inovasi-inovasi yang sangat kreatif dan berinspirasi bagi semua rakyat atau semua masyarakat di sekeliling Politeknik dan Sumatera Barat. Kalau dari sisi kegiatan nih, mahasiswa sendiri, apa-apa saja yang biasanya dilakukan selain akademik dan inovasi kampus? Untuk Ketua BEM mungkin bisa dijawab? Selain akademik dan inovasi kampus, banyak sekali Ningrum kegiatan kita. Kami punya berbagai kegiatan seperti bakti sosial, kegiatan olahraga, pelatihan kepemimpinan, kemudian kita hingga lomba-lomba antar mahasiswa. Setiap kegiatan dirancang untuk mengasah tanggung jawab, solidaritas kita selaku mahasiswa, dan semangat kebersamaan. Di mana Poltekkes Sumbar ini kami dibentuk bukan hanya untuk berprestasi, tapi juga berkarakter dan berjiwa sosial yang tinggi. Luar biasa. Kalau soal kehidupan di asrama sendiri gimana? Untuk wakil ketua BEM, katanya di kampus pelayaran itu disiplin banget ya? Nah, betul sekali. Tapi seperti yang saya bilang tadi, semua itu disiplin dengan cara yang humanis, dengan cara kekeluargaan. Di mana kita di sini tuh dibina untuk mandiri, tertib, dan bagaimana kita menghargai waktu. Tapi tetap ada suasana kekeluargaan yang kuat di antara mahasiswa. Jadi kita di sini itu sudah tidak ada lagi yang namanya senior ataupun junior, tapi yang ada abang dan adik. Jadi meskipun kegiatan kita padat, semuanya itu terasa menyenangkan dengan penuh makna. Terakhir nih, boleh dong dikasih pesan-pesan buat adik-adik yang pengen masuk ke Poltekkes Sumbar? Buat adik-adik di luar sana yang masih SMA, kalian punya semangat yang tinggi dan ingin menjadi pelaut profesional dan disiplin, tentunya Poltekkes Sumbar menjadi pilihan yang sangat tepat nih untuk adik-adik SMA untuk melanjutkan dan berkarir di bidang maritim. Dan di sini kita ditempa dengan semangat kita HSSEC tadi yang humanis tanpa kekerasan dan berorientasi pada masa depan untuk kita bisa bersaing di dunia maritim ke depannya. Sehingga pilihan adik-adik yang masih ragu menentukan pilihan masa depannya, maka Poltekkes Sumbar adalah jawaban yang tepat untuk adik-adik menentukan pilihannya dan menetapkan pilihannya. Nah, betul sekali. Jadi Poltekkes Sumbar itu bukan hanya tempat belajar, tapi juga tempat untuk bertumbuh dan berkembang secara pribadi dengan yang berkarakter. Jadi di sini kami diajarkan untuk berpikir besar, berinovasi, dan berbuat nyata untuk negeri. Dan Poltekkes Sumbar ini merupakan pilihan yang sangat tepat bagi seluruh masyarakat yang ada di Kota Padang. Terima kasih banyak Ketua BEM Robi dan Wakil Ketua BEM Christian atas waktunya. Semoga podcast ini bisa memberi gambaran kepada pendengar tentang kehidupan luar biasa di Poltekkes Sumbar, kampus HSCC yang humanis, cerdas, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Sobat Tiram Pods, demikianlah perbincangan kita kali ini. Semoga apa yang kita dengar bisa menjadi inspirasi dan informasi yang bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mengikuti podcast Bumi Tiram untuk obrolan-obrolan yang menarik lainnya seputar dunia pelayaran dan kemaritiman. Saya Ningrum pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat dan terus berlayar menuju masa depan. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih.